Nuki, Nuki tahu nggak kenapa Pak Puji panggil ke sini? Karena tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Ya, Nuki, Pak Puji mengerti dan memahami kalau pada saat kita belajar terkadang kita lupa akan tugas kita, ya. Pak Puji wajar akan hal itu. Dan Pak Puji pun pernah mengalami hal itu, ya. Pak Puji dulu pas sekolah juga pernah nggak mengerjakan tugas guru. Tapi menurut Nuki, tidak mengerjakan tugas guru itu, ya, tidak mengerjakan tugas guru itu baik nggak untuk Nuki? Tidak. Tidak. Kenapa? Bermanfaat buat Nuki, ya. Tidak ada manfaatnya buat Nuki. Justru kalau Nuki mengerjakan tugas, manfaatnya banyak, ya. Nuki bisa jadi pintar, bisa menambah pengetahuan dan wawasan gitu. Tapi kalau tidak mengerjakan tugas, tidak ada manfaatnya, ya. Tidak ada. Baik, coba ceritakan sama Pak Puji, kenapa Nuki sampai tidak mengerjakan tugas atau lupa mengerjakan tugas yang harus hari ini dikumpulkan. Padahal kemarin Pak Puji sudah kasih waktu kan? Dikasih tambahan waktu supaya bisa mengerjakan tugasnya lebih bagus lagi gitu. Coba ceritakan sama Pak Puji gimana ceritanya. Karena tadi malam itu aku ngerjainnya udah tinggal dikit banget, Pak. Terus itu disuruh mama tidur. Disuruh mama tidur. Tugasnya itu kan sudah seminggu yang lalu. Nah, kenapa Nuki baru mengerjakan tadi malam? Karena lupa, Pak. Lupa. Kok bisa lupa? Karena malam-malamnya itu belajar terus, Pak. Oh, Nuki belajar terus, bener. Iya, Pak. Oh, belajar itu hal yang bagus. Bagus banget, Pak Puji dukung. Belajar itu bagus. Tapi sampai dengan melupakan tugas kita itu sepertinya bagusnya kurang sempurna, ya. Ketika Nuki belajar setiap malam, kok bisa ya Nuki lupa? Karena pas pertama itu pas sore ngaji, habis pulang ngaji belajar. Terus belajarnya itu jamnya udah jam 10. Udah jam 10 malam, terus Nuki udah ngantuk lagi, Iya. jadi kelupaan. Iya. Terus keingetnya tadi malam. Iya. Terus masih ngerjain, sama ibu suruh tidur. Iya. Nuki nggak bilang sama ibunya kalau masih mengerjakan tugas. Udah bilang. Sudah bilang. Nah, kira-kira menurut Nuki, supaya Nuki itu bisa tetap belajar dan tidak lupa mengerjakan tugas, ketika belajar seharusnya Nuki seperti apa? Misalkan seperti ini, apa yang bisa Nuki lakukan supaya Nuki itu masih bisa mengerjakan tugas walaupun Nuki belajar, misalnya seperti itu. Gimana? Mestinya harus habis pulang sekolah langsung dikerjakan. Nah, itu jangan nunggu malam. Terus siangnya kenapa Nuki? Mainan ya? Mainan nggak? Tidur sampai kapan? Sampai sore? Sampai jam berapa? Jam 3. Sampai jam 3, habis itu ngaji. Ngaji, pulang ngaji sudah sore, gitu ya? Jam 7. Jam 7 malam, ya. Berarti benar seperti tadi ya. Kalau ada tugas, Nuki langsung dikerjakan, jangan menunggu malam, ya. Seharusnya seperti itu. Nah, Nuki masih ingat nggak kesepakatan kelas kita tentang keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas kita? Apa coba? Harus bertanggung jawab apapun yang kita lakukan. Harus bertanggung jawab apapun yang harus kita lakukan. Berarti ada Nuki harus bertanggung jawab, ya. Ada tugas dari guru harus bertanggung jawab. Ada tugas dari
guru-guru lain juga Nugi harus bertanggung jawab ya. Iya. Itu Nugi yakin bertanggung jawab itu baik buat Nugi. Iya. Baik ya. Nah, kira-kira supaya Nugi nanti tidak lupa lagi dengan tugasnya, caranya seperti apa? Selain tadi langsung mengerjakan tugas di rumah. Habis pulang sekolah langsung dikerjakan. Kerjakan. Nah, setelah itu apalagi yang bisa Nugi lakukan supaya nggak lupa? Kalau Pak Puji bisa kasih saran, Nugi menitipkan pesan sama orang tuanya, Bu, saya ada tugas dikumpulkan minggu depan, ya. Tolong ingatkan Nugi seperti itu. Atau bisa dicatat mungkin di di dinding kamar Nugi, bisa ya yang besar gitu. Tugas hari Senin misalkan seperti itu ya. Jadi solusinya Nugi yang pertama bisa mengerjakan tugas setelah pulang sekolah atau mengerjakan tugas sebelum belajar. Bisa menitipkan sama ibu ya, nitip sama ibu, Bu, tolong ingatkan saya supaya saya tidak lupa. Terus apa lagi ada yang terakhir? Menulis di dinding. Ada tugas supaya nggak kelupaan ya. Nah, sebenarnya Nugi mau jadi orang yang seperti apa sih? Ingin menjadi anak yang pintar. Anak yang pintar. Terus apa lagi? Ingin membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Nah, kalau Nugi pengen menjadi anak yang pintar itu yang seperti apa menurut Nugi? Mengerjakan tugas dari guru. Terus apalagi? Rajin belajar. Ya, tuh ya, kalau mau menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, yang seperti apa menurut Nugi? Anaknya yang seperti apa supaya bisa membanggakan orang tua? Yang bertanggung jawab ya, disiplin, tepat waktu ya. Mulai kapan Nugi bisa memperbaiki perilaku Nugi yang sebelumnya sudah kurang baik? Mulai kapan? Mulai hari ini mau memperbaikinya ya. Pak Puji akan melihat nanti sebatas mana Nugi memperbaiki diri ya. Nanti Pak Puji bantu untuk mengingatkan ya. Pak Puji hari ini tidak membahas masalah Nugi ya, tapi Pak Puji membantu Nugi menyelesaikan masalahnya ya. Nah, sudah paham Nugi apa yang harus dilakukan nanti setelah ini? Sudah paham ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Sudah. Mungkin diskusi kita hari ini sampai di sini ya Nugi ya. Lain kali Nugi harus mempunyai jiwa tanggung jawab yang lebih kuat lagi, lebih besar lagi ya. Ya sudah, Nugi boleh masuk kelasnya. Ya. Kenapa Dinda sama Anissa kok tadi ribut di kelas? Ol-oloan yang nggak bener. Ayo apa? Aku tadi kan masuk kelas kakak. Nah, pas aku masuk kelas aku lihat Mbak Isa naik itu minjem pulpenku, terus aku gak terima. Mbak Isa dibilang mencuri, terus Mbak Isa tuh gak terima dibilang mencuri, terus dia marah-marah sama aku. Ya, Mbak Isa tuh pinjam apa mencuri? Aku kan tadi kan masuk sini bapak. Nah, dia minjem punya aku tanpa bilang, terus
aku tuduh dia mencuri. Oh gitu. Enggak kak, tadi kan aku pengen minjem, pulpennya habis lah. Tindanya nggak ada kak, tapi di minjemnya ada pulpen 2, ya aku minjem 1. Nah terus aku dituduh sama Dinda mencuri, aku nggak terima, terus aku marah-marah sama Dinda kak. Oh masalahnya gitu ya. Anissa itu nggak mencuri, nggak ngambil, tapi tidak bilang dulu sama Dinda. Kenapa nggak bilang sama Dinda tadi? Pas masuk kelas aku langsung masuk ke kelas. Ini sudah yang ini. Semua orang itu kan pernah berbuat salah ya. Anissa bisa berbuat salah, Dinda juga bisa berbuat salah, termasuk Pak Puji juga bisa berbuat salah. Pak Puji mungkin kalau ada di posisi Dinda juga akan melakukan hal yang sama kepada Anissa. Begitu juga Anissa. Kalau Anissa ada di posisinya Dinda, mungkin Anissa akan menuduh Dinda itu. Ya. Sekarang ini Bapak hari ini tidak akan membahas masalah Anissa sama Dinda. Pokoknya hari ini Bapak akan membahas tentang bagaimana memperbaiki masalah ini supaya Dinda sama Anissa itu bisa nggak berantem lagi, berteman lagi seperti biasanya ya. Anissa sama Dinda sudah menjelaskan masalahnya. Sebenarnya masalahnya hanya kurang komunikasi ya. Dinda pasti punya Anissa punya alasan kenapa Anissa melakukan itu. Kenapa tadi alasannya? Pulpenmu habis. Terus kamu mau minjem sama Dinda. Tapi Dindanya nggak ada, kayaknya masih minjem di luar. Terus kamu ada pulpennya Dinda, terus kamu ambil gitu. Terus niat kamu setelah ngambil itu apa, mau kamu ambil bawa pulang atau cuma sementara? Dibalikin lagi. Nanti dibalikin lagi. Tapi Anissa tahu yang Anissa lakukan itu menurut Anissa benar atau salah? Salah. Salah. Salahnya di mana? Aku minjem tapi nggak mau dulu sama Dinda. Anissa pinjam tapi nggak mau dulu sama Dinda. Sekarang Dinda apa yang Dinda melakukan menuduh Anissa kira-kira benar apa enggak? Enggak benar. Kenapa enggak benar? Soalnya tadi itu Anissa pinjam pulpenku tanpa bilang. Karena niatnya Anissa itu tidak mencuri, nanti mau dikembalikan gitu ya. Berarti Dinda berburuk sangka. Tapi nggak apa-apa, mungkin Bapak juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Nah sekarang Pak Puji mau tanya lagi nih, kalau kita itu berteman, apa yang menurut kita penting kalau kita berteman itu penting untuk apa? Saling menghormati dan jujur. Saling menghormati dan jujur. Jadi itu kalau kita berteman kita harus saling menghormati dan jujur gitu ya. Nah, kira-kira Anissa bisa nggak melakukan cara lain untuk meminjam barang teman, tetapi temannya nggak ada? Gimana? Misalkan misalkan Anissa mau pinjam nih punya Dinda, tapi Dindanya nggak ada. Ada cara lain nggak supaya selain Anissa langsung mengambil dulu? Ada cara lain nggak? Aku keluar untuk memanggil Dinda untuk meminta izin meminjam pena itu. Oh gitu. Jadi Anissa keluar nyari Dinda supaya untuk bilang sama Dinda mau pinjam pena. Nah itu juga bagus ya. Jadi kalau seperti itu malah bagus. Artinya kita nggak boleh misalkan ngambil barang orang tanpa seizinnya. Jadi cara lain yang bisa Anissa lakukan yaitu nyari Dinda dulu, jangan diambil dulu pulpennya ya. Mulai sekarang Anissa bisa melakukan itu ya. Misalkan mau pinjam lagi sama pinjam pulpen temennya, kalau nggak ada
Anissa bisa melakukan hal itu ya. Mulai hari ini kayak gitu ya. Dinda pun sama ya. Tanyakan dulu mungkin ya. Selain Dinda menuduh, itu pakai cara apa lagi supaya caranya itu tidak menyakitkan hati Anissa? Kalau dulu sama Anissa itu mau mencuri atau pinjam. Oh, tanya dulu mau mencuri atau mau pinjam gitu ya. Atau bisa mungkin seperti ini, kalau Pak Puji boleh kasih masukan. Anissa, itu sepertinya pulpen saya, bener enggak ya? Gitu ya. Seperti itu, menanyakan dulu sama teman itu bener pulpennya Dinda atau bukan ya. Nah, sekarang kalian ingat enggak keyakinan di kelas kita yang sudah kita sepakati? Apa? Ayo coba. Saling menghormati, jujur sesama teman. Saling menghormati dan jujur Sesama sama teman. Nah, menurut kalian itu penting nggak sih untuk menjunjung itu, penting nggak? penting. Nah, bagus ya. Jadi kalian sudah mengingat keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati kemarin ya. Coba kelas yang seperti apa sih yang baik menurut kalian? Tidak bertengkar, Terus Tidak menyalahkan sesama teman. tidak menuduh. Nah, itu juga bagus ya. Melalui keyakinan tadi saling menghormati dan jujur sesama teman, maka nanti hubungannya akan semakin erat ya. Coba Anissa, ketika Anissa melakukan itu, mengambil pulpennya Dinda, apa yang Anissa rasakan? Ya, rasanya ya kayak belum ngomong gitu, jadi kalau udah gimana Kok produk ya, kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi agak khawatir gitu ya. Nah, jadi nggak enak kan perasaannya. Nah, Dinda gimana pas nuduh Anissa mencuri tadi? tidak enak Pak, itu nanti salah sangka gitu. Iya, itu udah tahu. Tapi Dinda karena emosi jadi ngomong langsung kayak gitu ya, marah-marah ya. Itu buat teman-temannya pada laporan sama Pak Puji di kantor. Anissa sama Dinda berantem seperti itu. Padahal kalian kan teman dekat ya. Coba Anissa tuh mau jadi orang seperti apa nih? orang yang baik, Orang yang baik, apalagi soleha. soleha. Dinda mau jadi orang seperti apa? Orang baik, orang jujur, Nah, sudah ya, sudah tahu kalau mau jadi orang baik, orang jujur dan orang soleha, nanti kita juga harus bersikap baik ya. Melakukan sesuatu harus berhati-hati ya. Jangan mengambil benda yang bukan milik kita sebelum bertanya dulu atau meminjam dulu atau memastikan dulu ya. Begitu juga dengan Dinda. Kalau seandainya memang ada barang yang sepertinya mirip punya Dinda, harus ditanyakan dulu ya. Karena kira-kira Anissa sama Dinda mau saling meminta maaf nggak? Mau nggak? Jadi setelah ini nggak marahan lagi, nggak ada yang nangis lagi. Ya, coba sekarang Pak Pusi mau lihat salaman tangan dulu. aku juga minta maaf. Awalnya saya takut kena marah sama Pak Guru karena saya berperilaku tidak baik. Tapi setelah diskusi, saya merasa tenang karena permasalahan saya ada solusinya. Setelah berdiskusi dengan Pak Guru, saya jadi tahu cara mengerjakan tugas dengan baik. Saya akan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.